Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya di channel My God is Great. Dari video kali ini satu cuplikan video yang akan saya tayangkan buat teman-teman semuanya di dalam debat lintas agama melalui akun TikTok yang merupakan narasumber adalah Om G. Dia adalah seorang apologi Kristen yang paham tentang bahasa Yunani dan juga bahasa Ibrani. Hal yang menarik adalah saudara-saudara yang terkasih bahwa seorang yang dieluk-elukan di media sosial yaitu Gurunda Zuma mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Allah atau Allah itu adalah Muhammad. Dia mengambil satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia menyatakan bahwa ini bukan ditujukan kepada Yesus, tetapi kepada Muhammad. Berarti Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah. Dan seperti apakah pemaparan penjelasan tentang Allah dan Muhammad atau Muhammad adalah Allah menurut debat lintas agama ini? Mari kita saksikan bersama. Sekarang yang Juma ya, yang Juma. Nah, kan udah jelas. Ya. Nah, sekarang yang Juma. Nih, satu lagi ya. Ini saya panjangin. Jadi Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Bahwa Allah dakwahnya kembali ke Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini aja. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya? Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang Muhammad itu juga yang bernama Allah. Allah namanya Muhammad. Tadi kita yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Yang di dalam Al-Quran. Ya Allah. Ya kan? Jelas toh? Jelas toh? Udah. Nah, jadi mereka itu bagaimana bang? Islam, neraka, Islam atau bukan? Bukan kan? Neraka atau mereka? Ngomong dong bang. Bukan neraka atau masuk. Gimana? Jangan takut sama manusia bang. Ngomong. Jangan memaksakan saya untuk Kok maksa? Nggak maksa kok. Jangan takut sama manusia pak. Ngomong sekarang. Kalau saya paksa, pun bisa saya masuk ke neraka. Karena sudah melalui sudah. Jujur pak, jujur. Jujur. Kalau sifat Allah itu memang Kita tidak tanya sifat Allah. Tadi si Juma bilang Allah yang perkasa. Allah itu adalah bukan Yesus dia bilang, tapi adalah yang kita peringati sekarang, yakni Muhammad. Ya kan? Maulid Nabi. Allah adalah Muhammad. Peringati. Abang mau tidak tahu itu Maulid Nabi. Aduh, sama aja lo. Ya udahlah, harus turunkan harus takiyos. Males. Nggak enak sama Islam yang bohong, percuma. Buang-buang waktu. Kalau saya ya, hanya usul aja bang. Usul aja host. Iya. Kalau bisa saya mau saya masuk ke neraka karena kita sudah. Nah sekarang gini aja jujur. Jujur. Tadi itu suara Juma bukan? Ya itu cuma. Itu dia bilang apa? Abang Oji ini salah paham. Dia ngomong apa? Salah paham. Dia ngomong apa? Kita membesar. Dia ngomong apa bang? Pak Bujang, kenapa kalian takut sama Juma sih? Emang dia nabi ya? Ngomong apa? Dia nabi. Nabi barunya Islam. Bagian nutupi itu kan bagian daripada iman Bang Omci. Oh, iya. Kenapa kalian takut?
bilang aja dia nggak benar, selesai. Saya udah selesai. Kalau lu ngeyel terus, Jadi berarti kalian tuh ingin menutupi. Pantesan kalian nggak dapat jalan lurus. Saya mau bertanya sama kamu, coba. Nggak usah tanya saya tanya kamu, jawab dulu. Tadi Juma ngomong apa? Dia ngomong Ah, memperingati hari kebesaran Maulid Nabi. Bukan misalnya kita Muhammad itu diutus sebagai Allah, bukan. bukan. Kita dengar lagi, Has. Ya, Ya, dia bilang itu cuma memperingati katanya. Dengar lagi, Has, besarin saya. oke. Kita mau tes apakah telinganya Akhiratnya hari bersih atau tak bersih. Kita coba. Dia bilang cuma hanya peringatan kelahiran Muhammad doang. Ayo semua dengar ya. Semua pasang telinga. Kata si Bujang, itu cuma omongan Muhammad, bahwa itu hanya maulid Nabi Muhammad. Benar nggak? Pasang telinga ya. Kita dengar. Kita dengar ya. Nih aku juga deketin ini. Coba semua dengar. tunggu-tunggu oleh Bani Israel yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak, bahwa sudah tentu bukan Yesus, tapi dia adalah Muhammad yang kita peringati. Allah. Jadi dia bilang Allah apa? Allah yang perkasa adalah siapa? Muhammad. Loh kok Allah? Aduh, ini orang takia lagi kalian ini. Udah jelas tak? Ayolah Pak. Bang Om, Ya, silakan. Bang Om. Omji, boleh kita turunkan ya, karena nggak ada ilmunya kalau dia nolak gitu. Iya, saya Kita terserah. turunkan aja ya. Ya percuma, nggak boleh. Iya. Ada orang bohong-bohong, pura-pura tuli, budek itu nggak usah dilayanin. Ya silakan. Soalnya Pak. ada yang mau naik soalnya. Kita kasih yang jujur-jujur saja di atas lah, nggak usah yang itu. Ya udah Saya jelas-jelas ada kok. nggak Islam lagi? Udah jelas-jelas kok. Ya, Menurut Juma, ya. Allah itu ya Muhammad. Izin turun dos ya, yang kasih tempat untuk yang muslim naik ini. Bang Pit, Saya nyimak, Oke. saya nyimak di bawah. kasih yang muslim naik ini. oh iya Bang, Ya. Bang. Thank you lah, doakan ya Bang. Ya. Malam Amang Christian. Ya, iya Bang. Berikutnya adalah satu pertanyaan yang mengatakan bintang timur itu adalah Lucifer. Tapi kenapa disebut dengan Yesus? Ini adalah suatu tuduhan yang tidak mengerti dan tidak paham tentang kebenaran firman Tuhan. Hilal itu adalah setan, itu bahasa Ibraninya, atau disebut dengan malaikat yang jatuh. Bahkan Helal atau Sahar itu justru merujuk kepada bulan sabit. Dan kita tahu bulan sabit itu ditujukan kepada siapa? Bahkan ada masjid yang dimana nama masjidnya adalah Hilal, yang merupakan bulan sabit. Tetapi kalau ketika ditelusuri bahasa Ibraninya, justru disebut di sana adalah malaikat yang jatuh atau seton. Seperti apakah penjelasannya? Saksikan penjelasan berikut ini. Mau tanya nih Amang. Ya, silakan. Wahyu 22 ayat 16. Apa ya isinya itu? Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaatku. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang bintang gemilang. Nah, di Yesaya 14 ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra Fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh dari bumi.
hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, di sini Abang yang mau saya tanya, yang Yesaya 14 ayat 12 ini, apakah itu untuk Tuhan Yesus, apakah itu untuk Lucifer? Karena pernah saya dengar itu ada apologet abal-abal itu, namanya si Juma itu mengatakan itu sebutan untuk Lucifer. Apakah sama itu, Bang? Jadi saya bingung, Bang. Mohon pencerahan. Oke, Boleh saya jawab nggak, host? begini. Boleh saya jawab? Oke, silakan. Itu bidang saya, Silakan. host. Boleh ya? Host, sorry boleh, aku boleh, motong ya. Nah, tolong besarin saya. Ya, Baik. boleh. Baik, kalau kita cek dulu di kitab Wahyu 22 ayat 16, itu tidak disebut bintang timur, tapi fajar. Ya, bintang fajar yang cemerlang. Coba Anda lihat, memang disebut bintang, tapi dia adalah bintang fajar. Tidak disebut bintang timur. Kita coba cek di Yunaninya. Yunaninya berkata apa? Lihat nih, Aster, Ho Lampros. Jadi artinya bintang yang bercahaya. Ya, bintang bercahaya, tidak disebut timur. Coba lihat nih, Aster itu bintang. Oke, a star. Tapi tidak disebut timur. Lampros itu bright. Ya, sesuatu yang shining, yang bercahaya. Ya, makanya disebut fajar. Gitu. Tapi disebut proinos, early morning. Nih, proinos, pertaining to the morning. Makanya fajar, yang merekah. Artinya dia memberi pengharapan, memberi kehidupan. Kalau kita nampak fajar, itu ada kehidupan muncul. Dan bukankah di dalam kitab ratapan disebut bahwa rahmat Yahweh selalu baru setiap pagi. Rahmatnya, kasih sayangnya. Nah, makanya Yeshua disebut bintang fajar. Oke? Nah, memang dalam terjemahan Vulgata disebutnya di situ Lucifer. Nah, tapi Lucifer di sini dalam pengertian lux. Lux itu artinya mewah, wangi atau cemerlang. Ferrer itu pembawa. Nah, memang ada sedikit kesulitan di situ bagi pemegang Vulgata. Karena kalau kita cek di Yesaya, mari kita lihat ya. Yesaya 14:12. Saya terusin ya, host, sebentar ya. Langsung ya, karena ini pertanyaan Kristen. Yohanes, Bapak Kristen toh ya? Silakan. Kristen, Yesaya Bang. 14 ayat 12. Karena orang-orang Islam kan dia nggak belajar. Coba kita lihat ya. Mari kita lihat. Memang terjemahan ITB itu begini. Wahai engkau jatuh dari langit, hai bintang timur. Nah, ini terjemahan dari ITB, dari LAI. Tapi kalau kita perhatikan teks aslinya, ini dia, Bang. Eik nalpalta masyamayim hilal ben syahar nikdata learet koles el goyim. Nah, kita lihat di sini hilal ben syahar. Nah, ini menunjuk kepada hilal. Ya, hilal yang dilihat oleh orang-orang muslim setiap tahun, baik sebelum Idul Fitri maupun akan merayakan baik sebelum puasa maupun mau Idul Fitri, hilal. Jadi yang mereka lihat adalah Satan. Ya, hilal ben syahar, hilal ini. Ya. Nah, hilal. Nah, kenapa kita sebut hilal? Coba lihat, ini malaikat yang jatuh. Kita lihat pronounsnya ya. Malaikat dalam Alkitab itu ada namanya Mikael. Mikael. Siapakah yang seperti Elohim? Arti Mikael. Kemudian kedua, Gavriel. Artinya Elohim yang perkasa, Gibor. Gavriel. Oke? Nah, kalau ditambah Yudaism, Rafael. Artinya Elohim yang menyembuhkan. Kita kena Jehovah Rafah. He heal us. Dia penyembuh. El. Ya, jadi ada apa? Mikael, Gavriel,
Rafael, dan terakhir Hilal. Nah, ini yang jatuh. Nah, inilah yang dipuja-puji oleh orang Islam. Satan ini nih. Hilal itu. Hilal. Hilal itu. Ya, yang hilal. jatuh. Betul. Inilah Yesaya 14:12, itulah kisah kejatuhan. Nah, memang kalau kita cek ya, mari aku cekkan ya. Hilal itu siapa? Mari Anda saya cekkan ini. Hilal. Nah, ini nih ya. Hilal. Lucifer kan? Terjemahan King James kan? Betul? Lihat nih. Benar? Hilal. Nah, kita cek. Iya, Nah, ini nampak, dia Bang. nih. Ya, nampak. Nampak? Hilal Ya, kan? nampak. Nah, ini dia. Dalam Arabnya disebut helal. Helal. Ya. Nah, nampak ya? Oke. Jadi kita sudah membuktikan bahwa yang disembah oleh Islam justru si helal ini. Nah, lambangnya adalah bulan bintang. Anda cek di kitab Hakim-Hakim. Ada yang disebut dengan, bukan bulan bintang, bulan sabit. Yang disebut dengan Syaharonim. Coba lihat ya. Helal ben Syahar, betul? Syahar kan? Lihat ya, kata ini Shin, Ket, dan Resh. Syahar. Nah, saya tunjukkan ya. Kata ini muncul ya. Muncul di mana? Di Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim. Nah, Alkitab jelas kok, Bang. Kitab Hakim-Hakim. Pasal, sebentar. Saya cek dulu ya, Bang. Saya ini karena terlalu data banyak jadi bisa ini. Bulan sabit. Bulan sabit. Ya, kita lihat kitab itu Hakim-Hakim. Kita cek dia. Kalau mereka berani menuduh Yeshua, saya bongkar Islam. Nah, mari kita cek. Saya bongkar dia ya. Nah, ini Hakim-Hakim 8:21 ya. Saya langsung di sini Hakim-Hakim. Kita cek ya, Bang. Kita bongkar kepalsuan mereka. Hakim-Hakim 8:21. Nah, ini bicara tentang siapa? Sheba dan Salmunah. Dia itu adalah panglima Midian yang datang menghadapi Gideon. Tahu ya Hakim-Hakim Gideon kan? Dan ternyata dia kalah. Kemudian diambilnya lah kalung bulan sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. Nah, memang kita nggak akan pernah tahu sejarah ini karena dulu terjemahannya ini pakai ini. Diambilnya lah bulan-bulanan. Lihat nih. ITB memakai bulan-bulanan. Jadi kita nggak ngerti bulan-bulanannya apa nih. Tapi kalau kita cek di literalnya bulan sabit. Nah, dari mana kita tahu nih kalung bulan sabit? Nah, kita cek di Ibraninya, Bang. Ini dia nih. Nih. Dikatakan di sini. Nah, ini dikatakan Feyakat et Hasyaharonim. Lihat nih. Syaharonim. Syaharonim ini apa? Bulan sabit. Nah, saya kasih lihat ya. Syaharonim. Kita cek secara interlinearnya. Dapat ini nih. Syaharonim. Apa ini? Ya ini nih. Moon Crescent. Tahu Moon Crescent? Bulan sabit, Bang. Dapat. Dari Strong. Dari BDB. Ya. Dari Strong Definition. Kita dapat. Ya. Keren kan, Bang? Dapat nih. Moon Crescent, Bang. Apa tadi, Bang? Bulan sabit. Kan lambang-lambang di atas bulan sabit, masjid kan bulan sabit, Bang. Oh, iya. Iya toh? Jadi jauh sebelum Islam ini sudah dipakai, Bang. Maka zamannya Gideon pun sudah penyembahan kepada dewa bulan. Makanya Islam meneruskan tradisi pagan kepada dewan bulan. Jadi tiap tahun mereka mesti lihat. Nah, mereka akan lihat begini, Bang, gambarannya ya. Kita lihat Yesaya lagi. Nah, kita kembali Yesaya. Saya menguasai bahan ini, Bang. Jadi tenang aja. Yesaya 14:12 kita cek ya. Nah, kalau kita cek Yunaninya, LXX-nya, Septuagintanya ya. Saya buka Septuaginta ya, Bang. LXX itu artinya 70 ya. Septuaginta saya klik ya, Bang. Saya klik. Nah, muncul ini Yunaninya. Mari kita cek ya.
Nah ini nih. Os exes peisen ecto orano ho eus poros tuh nih. Eu poros ho ya ho proi. Nah eus poros. Nah kita tahu dari situ kita ingat poros ya force itu dia diberi cahaya bang. Jadi ini tidak bicara tentang yang disebut bintang timur, karena bintang itu kan bersinar sendiri. Kalau ini enggak, dia diberi. Jadi dia ada terangnya. Nah, berarti kan dia makhluk ciptaan toh, yang jatuh ini. Di sini tidak disebut hilal, tidak disebut bintang timur bang. Nih lihat nih. Kalau disebut bintang timur tadi kita udah cek di kitab Wahyu, aster, bintang. Nah di sini bukan bintang bang. Dari LEX-nya, Yunaninya. Nampak ya? Jelas ya bang? Perbedaannya. Nah Islam kan nggak nyampe ilmunya di sini bang. Jangankan Alkitab, Al-Qurannya mereka ngaco. Sama hadis yang nggak tahu. Apalagi si Juma. Dia taunya apa? Taunya cuma kenceng doang, toanya doang. Tipu-tipu dia. Ya, nggak bisa nipu. Dia mana tahu ini? Abang lihat kan? Sudah saya jelasin ya? Iya, lihat bang. Sudah lihat ya? Nah, saya udah Sudah lihat. buktikan. Oke. Nah, makanya disebut apa? Ya, Hilal bin Syahar. Siapa dia ini? Betapa telah engkau jatuh dari surga. Hai Hilal bin Syahar. Langsung namanya bang. Hilal. Jadi dia kan termasuk malaikat toh? Betul kan? Kepalanya malaikat dalam bentuk pujian kan? Yang jatuh ini. Nah, kan ada malaikat lain. Mikael, Gabriel. Kalau dalam Yudaism tambah satu. Rafael, Helal. Kan sama itu pronounce-nya. Nggak bisa disebut di sini Lucifer. Lucifer kan itu bahasa Latin bang. Oh iya. Jadi ada lagi nih bang, satu lagi bang ya, Bang Ji. Nah, Lucifer itu apakah sama dengan setan? Ya memang. Memang dia setan. Ini dia. Iblis. Nah coba ini. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit. Aku akan mendirikan tataku di atas bintang-bintang Elohim. Aku akan duduk di bukit pertemuan. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan. Aku akan menyamai yang maha tinggi. Tapi ke alam maut, engkau akan turun ke dalam dasar lubang itu. Dia dijatuhkan. Maka Yesus berkata, aku melihat Satan jatuh dari langit. Ini dijatuhkan. Nah, tapi dia berusaha untuk naik. Nah, waktu naik itulah gambaran Islam itu untuk lihat dia. Setiap tahun, ya kan? Melihat hilal itu naik seberapa derajat. Cahayanya bagaimana. Dari alat yang tradisional sampai alat yang modern mereka pakai. Betul kan? Mulai dari Aceh sampai Papua. Mereka akan teliti. Naiknya berapa. Kan gambaran ini jelas. Alkitab memberi gambaran. Dengan kesombongannya itu untuk datang. Menguasai. Untuk menyaingi Elohim itu sendiri bang. Berarti yang mereka lihat selama ini sebelum dan sesudah puasa itu hilal, sama dengan Hilal. setan. Nah, betul. Saya tunjukkan satu data. Sebentar ya. Saya tunjukkan satu data. Nih. Nih. Sebentar ya. Nah ini. Kamu lihat ini masjid. Masjid. Sebentar. Ini ada masjid nih. Sebentar. Ini. Nih, masjid besar. Di Kalimantan ya. Apa namanya? Al-Hilal. Hilal. Iya. Ya kan masih banyak di nama masjid mereka Hilal. Hilal. Berarti Masjid Al-Setan. Yes. Selesai. Astaga, Juma, mampus lah kau Jum. Ya. Selesai kalian Islam. Kalau kalian tidak lancang, saya tidak buka. Tapi kalian Islam lancang, saya bukain buat kalian. Biar kalian tahu siapa penyembah setan kalian. Tuh.
Hai Hilal bin Syahar. Masjid kan namanya Hilal kan tadi Bang? Betul? Iya. Oke, jelas selesai.